Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Dulu sempat diragukan, kini membanggakan, inilah 4 mega proyek Jokowi yang berhasil membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi prioritas utama di era kepemimpinan Presiden Jokowi, karena sampai hari ini banyak proyek infrastruktur yang dibangun. Tentu saja bukan tanpa rintangan, pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi kerap menuai kritik dan dinilai buruk sebagian penduduk oposisi dan juga pengamat. Namun di balik itu semua, ternyata terdapat sejumlah mega proyek yang diakui oleh dunia. Proyek-proyek tersebut membuktikan tingkat keberhasilan infrastruktur di era Presiden Jokowi yang tidak main-main. Inilah 4 mega proyek yang berhasil dibangun Presiden Jokowi selama masa pemerintahannya. 1. Trans Papua. Jalan Trans Papua merupakan salah satu proyek pembangunan jalan pada era Presiden Jokowi yang cukup monumental pada era reformasi ini. Jalan ini membentang dari wilayah Sorong, Papua Barat, sampai dengan Bumi Animha di Merauke, dengan panjang mencapai sekitar 3.462 km. Jalan Trans Papua adalah jaringan jalan nasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Papua. Ini adalah proyek infrastruktur besar yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Jalan ini membantu memfasilitasi akses ke daerah-daerah terpencil dan memperbaiki mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa. Proyek Jalan Trans Papua telah melibatkan pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan di sepanjang rute yang melintasi pegunungan dan hutan hujan Papua yang menantang. Ini telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat setempat, termasuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar. Meskipun proyek ini masih dalam tahap pengembangan, dampaknya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Papua sangat besar. Dua, Jalan tol. Di era Presiden Jokowi, juga banyak dibangun tol, salah satu yang mengagumkan adalah Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, yang merupakan jalan tol layang terpanjang di Indonesia, yakni sekitar 36,84 km, dan juga menjadi jalan tol bertingkat, atau double-decker motorway pertama di Indonesia. Jalan tol yang beroperasi sudah sejak 2019 ini, dibangun dengan tujuan untuk memisahkan jalur komuter Jakarta, Bekasi, Cikarang atau lajur kolektor existing. Dengan jalur perjalanan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang dan Surabaya. Pembangunan infrastruktur tol memiliki potensi besar untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Ini dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, memperlancar mobilitas penduduk, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan jaringan tol yang lebih luas dan efisien, bisnis dapat berkembang lebih baik dan investasi dapat lebih mudah diakses ke berbagai daerah. Selain itu, infrastruktur tol juga dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di jalur-jalur utama, meningkatkan keselamatan jalan, dan mengurangi dampak lingkungan dari polusi udara akibat kemacetan. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan infrastruktur tol merupakan langkah penting untuk kemajuan Indonesia dalam jangka panjang. Selain itu, pembangunan infrastruktur tol juga dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi lokal di sepanjang rute jalan tol. Ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi dalam sektor properti dan bisnis, serta mendorong perkembangan industri dan pariwisata di wilayah-wilayah terdekat. Pembangunan infrastruktur tol juga dapat membantu mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dengan memperluas akses ke daerah-daerah kurang berkembang. Tiga, Ibu Kota Nusantara. Seperti yang diketahui,
Pemindahan ibu kota menurut Presiden Jokowi adalah usaha untuk mengurangi beban di Pulau Jawa, sebab pulau ini dipandang telah bertahun-tahun menjadi pusat kegiatan perekonomian dan masyarakat Indonesia. Daya dukung lingkungan Pulau Jawa, yang dihuni oleh 54% dari total penduduk Indonesia, dipandang sudah terlalu padat, karena banyak beban yang ditimbulkan dari memusatnya segala kegiatan masyarakat. Pemindahan ini diusulkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas, banjir, dan penurunan permukaan tanah. Pemerintah telah memilih wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi baru untuk ibu kota tersebut. Proyek ini bertujuan untuk memperluas pembangunan di luar Pulau Jawa, mendorong pertumbuhan ekonomi regional, dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Presiden Jokowi menyebutkan, Ibu Kota Negara Baru IKN Nusantara, sebagai contoh atau showcase kemajuan dan transformasi Indonesia, di berbagai lini, seperti dari aspek lingkungan, cara kerja, basis ekonomi dan teknologi, termasuk juga mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan tata sosial yang toleransi, serta menjunjung etika publik. Pemindahan Ibu Kota Nusantara juga diharapkan dapat meningkatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan di seluruh Indonesia, serta memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Namun proyek ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan, termasuk masalah terkait pemukiman penduduk lokal, dampak lingkungan, dan biaya infrastruktur yang besar. Meskipun masih dalam proses, pemindahan Ibu Kota Nusantara mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan nasional serta menanggapi tantangan yang dihadapi oleh ibu kota yang ada saat ini. Tujuan pemindahan Ibu Kota Nusantara adalah untuk menciptakan sebuah ibu kota yang lebih berkelanjutan, dengan infrastruktur yang lebih modern, dan ramah lingkungan. Selain itu, pemindahan ini juga bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan populasi yang berlebihan, serta untuk memperluas pembangunan ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia secara keseluruhan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan keseimbangan pembangunan yang lebih merata. Empat, Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pengembangan transportasi kereta cepat di Indonesia pun dari waktu ke waktu, semakin maju dan canggih. KCIC adalah singkatan dari Kereta Cepat Indonesia-China, yang merupakan proyek kereta cepat yang direncanakan untuk menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Proyek ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan China. KCIC akan menjadi yang pertama di Indonesia, dan diharapkan akan mengurangi waktu perjalanan antara kedua kota tersebut menjadi sekitar 1 jam, dibandingkan dengan waktu perjalanan dengan kereta konvensional, yang bisa mencapai 3 hingga 4 jam. Hadir dengan desain ruang yang lebih luas dan modern, KCIC memiliki 3 kelas. Berkapasitas total mencapai 601 penumpang, serta dilengkapi dengan ruangan khusus untuk difabel, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berpergian dengan nyaman dan eksklusif dengan kereta cepat ini. Proyek KCIC juga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di sekitar jalur tersebut, dengan membuka peluang investasi dan pengembangan bisnis. Selain itu, KCIC juga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap jaringan transportasi udara dan darat, yang sudah padat di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Itulah beberapa mega proyek kebanggaan di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Semua proyek ini merupakan bukti komitmen kuat Presiden Jokowi dalam meningkatkan infrastruktur di Indonesia, di mana sangat memiliki dampak yang sangat positif dalam hal ekonomi, kemajuan teknologi, dan juga menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki konektivitas antar wilayah di seluruh Indonesia.
Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.